Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran takmir Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah qadarullah sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Masih hidup? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ramadan ini ternyata cepat sekali. Tidak terasa sekarang sudah masuk putaran malam ke-22. Luar biasa cepat, kayak kemarin Ramadan awal, sekarang sudah malam 22. Ini biasanya para ulama-ulama yang tingkatannya sudah sufi, hakikat, itu rata-rata menangis. Rata-rata menangis. Kita umumnya itu tidak menangis, malah seneng. Alhamdulillah Ramadan teh mari ngono riyoyo. Berarti kelambine hanya jajane akeh. Masya Allah. Ya memang beda tingkatan kita dengan para ulama-ulama yang sudah tingkatnya kasaf, itu beda. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di Ramadan yang akhir ini, malam-malam yang akhir ini, di 10 yang terakhir ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, selalu berpacu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah apapun ditingkatkan. Salah satunya adalah perbanyak doa. Apalagi saat ini hujan, itu salah satu doa kita sangat mustajabah. Allahumma amin. Maka orang-orang Jawa kalau pas hujan namanya jawah atau jawoh, jaa rahmatullah. Maka saat ini rahmatnya Gusti Allah datang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya doa-doa kita. Sampai Gusti Allah dawuh, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Cuma ketika kita berdoa, jangan sampai kita tidak paham yang didoakan. Ini penting. Sebab rata-rata umumnya kalau kita berdoa, katakanlah mungkin ngapunten ya, mohon maaf, ketika dibacakan oleh imam, ketika bacaan tarawih atau nanti bacaan setelah witir, umumnya secara umum kalau tidak ngerti bahasa Arab, ya tidak paham. Wis pokoknya melok amin. Tapi alhamdulillah, muga-muga barokai imam sing paham, muga-muga diparing Gusti Allah dikabulkan segala doa-doa kita. Allahumma amin. Tinggal gandol imam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka doa ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ad-du'a yughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini puncaknya, induknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan doa ini, pernah seorang imam besar, salah satu imam mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau datang ke tempat Syam. Katakanlah kalau di sini ya ke Muhajirin ini, ndak tahu apa-apa, gak ono opo-opo, ndak ono kabar blas. Wis pokoknya pengen berangkat tanpa ada acara. Ulama besar biasanya kan ngisi acara ngaji dan macam-macam. Itu ndak. Wis pokoknya pengen berangkat. Dan di sana ndak ada acara apa-apa, seolah-olah linglung beliau. Datang ke tempat itu kemalaman, terus kemudian di masjid sholat. Maksudnya beliau pingin juga istirahat di masjid. Lah kiai dulu, ulama dulu,
itu namanya terkenal tapi wajahnya ndak terkenal karena ndak ada WA, ndak ada YouTube, ndak ada Facebook, Twitter. Saat ini kan macam-macam ya, ono Twitter, IG, Facebook, jangan macam-macam. Dulu ndak ada. Kalau sekarang mungkin orangnya belum begitu kelihatan tapi sudah kemana-mana gambarnya, fotonya dan macam-macam karena sangat mudah sekali dan sangat viral saat ini. Dulu tidak ada. Nah, beliau masuk ke masjid kemudian sholat dan pengen istirahat. Kebetulan waktu itu ngapunten, bagian yang ngurusi masjid mengusir beliau. Wahai Pak, mohon maaf, masjidnya mau tak tutup, panjenengan silahkan keluar, ini karena harus saya tutup karena saya bertugas untuk mengunci masjid. Ini dulu, masjid dulu. Kalau sekarang insya Allah tidak. Masjid Muhajirin buka 24 jam. Alhamdulillah. Jadi ini perlu kita acungi jempol. Kemarin corona juga demikian. Corona tutup. Nah, diusir beliau. Diusir keluar ketemu dengan tukang adonan roti. Kemudian menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Bapak, kayaknya panjenengan ini capek, payah dan butuh tempat istirahat. Oh iya, saya emang butuh istirahat. Kalau emang jenengan butuh tempat istirahat, ini ada tempat saya kecil tapi ya kalaupun untuk tidur insya Allah cukup. Akhirnya kemudian beliau oke lah, tidak apa-apa sementara. Nah, di saat beliau mau leyeh-leyeh, mau kemudian tidur, melihat tukang adonan roti ini sambil ngadon roti diputer, beliau ternyata dikirnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, istighfar dan macam-macam, dikir terus. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini tanya, wahai tukang adonan roti, ada apa Bapak? Karena tidak tahu siapa beliau. Bapak ngadon roti ini sudah berapa tahun? Terus apa fadilahnya, apa hikmahnya? Mohon maaf Bapak, saya mengadon roti ini sudah lumayan tahun, bertahun-tahun. Saya sampai tidak begitu hafal berapa tahun. Pokoknya saya bertahun-tahun dan ngadon roti ini. Apa fadilahnya? Alhamdulillah, takdirnya Gusti Allah, tidak ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Tidak ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya tak? Iya. Satu yang belum menurut saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum. Inilah bagusnya orang beriman. Orang beriman jangan sampai ngomong doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Itu berarti berputus asa. Tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu apa? Doa kamu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Satu yang belum. Saya ini sangat cinta, sangat rindu, sangat pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Langsung seketika itu kaget beliau. Masya Allah, ya Allah, gara-gara orang ini ternyata saya mestinya ada acara sampai kemudian saya linglung harus datang ke tempat ini. Hanya pengen mengabulkan doanya orang yang tukang adon roti. Mohon maaf, beliau bukan ulama. Mungkin kalau wali ya wali biasa sama karena tukang adon roti. Nah, ini ternyata doa itu kalau diyakini dan tembus ke atas, siapapun ulama besar, beliau ahli fikih, alim, hafal Quran, hafal hadis, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tukang adonan roti ini datang ke tempat beliau. Hebat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di 10 hari yang terakhir ini manfaatkan doa dengan seyakin-yakinnya. Doa untuk apa? Siapapun. Loh Ustaz, kalau kemudian doa untuk anak nakal, doa baca aja. Doa minta anak Gusti Allah, apalagi dengan puasa, ketika berbuka dan ketika sahur, itu doa-doa kita mustajabah. Maka hati-hati, pesan saya, kalau jenengan buber di luar masjid, hati-hati. Seringkali kalau buber di luar masjid itu rata-rata maghribnya tidak jelas, isyaknya tidak jelas, tarawih amblas. Nggih. Apalagi kalau kemudian buber ketemu karo alumni, wis sing diomong ku ono ae. Bahaya.
Kalau di masjid aman. Syukur-syukur jangan gunakan untuk doa, zikir dan Gusti Allah, hebat. Maka doa ini sangat amat penting. Ada kisah yang kedua yang sangat menarik untuk memotivasi kita supaya doa kita tambah yakin. Ada seorang nenek tua. Jenenge nenek mesti tua. Nenek tua. Ini beliau kemudian ada Dr. Hisam dari Syam. Beliau adalah ahli tulang. Ahli tulang. Beliau ingin mengisi seminar naik pesawat kira-kira 3, 4, 5 jam bisa nyampe ke tempat itu. Ternyata belum sampai ke tempat tujuan, pesawat ini mulai ngadet. Ada masalah error, harus turun di tempat yang tidak komersial. Turun di tempat itu, terus kemudian minta ini kira-kira diperbaiki berapa jam. Memakan waktu 8 sampai 10 jam. Wah, ini ya terlambat. Wis, saya pinjam mobil atau carikan mobil. Oke, carikan mobil. Sampai mobil ini di tengah perjalanan, katakanlah di hutan, itu mobil ini juga mogok. Ada rumah kecil yang didiami oleh nenek ini. Terus kemudian beliau karena posisinya tidak bawa apa-apa dan mungkin perutnya juga lapar, pingin minum atau mungkin makan. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai nenek, panjenengan punya apa? Saya posisinya kok keluwen, lapar. Oh, saya kalau makanan kayaknya tidak ada, tapi kalau teh hangat insya Allah ada. Oke, tidak apa-apa, masuk. Sambil kemudian beliau sama dengan yang tadi, zikir Allah, Allah dan seterusnya. Kemudian disampaikan yang namanya teh ini kepada beliau. Sampai kepada beliau yang namanya Dr. Hisam dari Syam ini diminum, melihat beliau kemudian mengambil tasbih, zikir. Di sebelahnya itu ternyata ada anak kecil. Anak kecil ini kemudian merintih dan dilihat oleh Dr. Hisam dari Syam. Beliau menyampaikan, itu wahai nenek, siapa yang di sebelah panjenengan? Di sebelah saya ini adalah cucu saya. Terus mana orang tuanya? Orang tua sudah meninggal, sehingga anak ini adalah yatim piatu sehingga harus saya rawat. Terus dia kenapa kok posisi seperti itu, kok sakit? Ini menurut orang-orang katanya dia adalah lumpuh karena punya sakit tulang dan tidak ada yang bisa menyembuhkan ini menurut orang-orang itu kalau tidak Dr. Hisam dari Syam. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ceritanya itu, ketika minum, Dr. Hisam dari Syam bergetar, hampir mau jatuh. Luar biasa nenek ini. Gara-gara ingin mengabulkan doa-doanya nenek ini, sampai saya dokter, sampai saya mengisi seminar itu tidak sempat, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mengabulkan doa-doa orang ini. Hebat. Maka nenek ini tidak perlu antri yang namanya pakai travel, tidak perlu antri loket, tidak perlu antri yang macam-macam. Langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dokternya Hisam dari Syam. Maka lewat Ramadan yang akhir ini, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Dan yakin itu berarti kita menghamba nang Gusti Allah. Kalau semakin yakin nang Gusti Allah, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka manfaatkan doa. Doa untuk anak, doa untuk istri, doa untuk macam-macam. Yakin di antara doa-doa itu pasti ada yang tembus. Apalagi ngapunten nggih, ngapunten, ketika jenengan disakiti oleh orang lain, doa panjenengan sangatlah mustajabah. Doaul mazlum mustajabah, walau kafiron, walau fasikon. Doanya orang yang terdolimi itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau orang itu adalah kafir, walau orang itu fasik, banyak maksiat, tapi karena ahli doa dan ternyata dia didolimi, itu hati-hati, doanya sangatlah mustajabah. Maka panjenengan dan kita bersama, mari di 10 yang terakhir ini perbanyak doa, moga-moga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Loh, saat katanya ganjil, nah masalahnya ganjilnya siapa? Gitu nggih. Ganjilnya siapa? Kalau ganjilnya versi A, ya sekarang mungkin ganjil. Versi B, sekarang mungkin genap. Makanya besok kan diinformasikan, dimungkinkan hari rayanya ada 2. Tapi yang jelas hari raya
yang pasti tanggal 1 Syawal. Itu pasti benar. Pasti benar. Adapun nanti perbedaan itu tidak usah disikapi dengan problematika, biasa aja. Bismillah, itu semuanya adalah romantika hidup, dan itulah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga cerita ini mampu mengetuk diri kita sehingga tambah yakin berdoa untuk siapapun dan untuk apapun, sehingga akan muncul jiwa-jiwa yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa yang nerimo atas keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Ramadan kita moga-moga Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang insyaallah datangkan barokah, sehingga setelah Ramadan insyaallah ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menjadi orang yang lebih baik lagi, dan moga-moga kita semuanya, semua hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha, serta jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga takdirkan dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga disandingkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.